Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini sudah Waalaikumsalam. banyak yang hadir ya. Ada 41 orang, Masya Allah. Ini udah nggak sabar kayaknya ingin menuntut ilmu ya, menuntut ilmu dan tentunya ingin bertanya juga kepada Ustadz Muhammad nantinya, Masya Allah, akan bersama kita yang akan juga memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya bagi kita semua. Baik, bisa kita mulai ya. Namun sebelumnya kita mau absen dulu nih, dari mana aja bisa di kolom chat bagi seluruh peserta, peserta ngaji online pada siang hari ini bisa di chat ya, di chat, sudah hadir dari jam berapa tadinya, terus dari mana, dan nama boleh. Bumi Ayu, Masya Allah, ini Bumi Ayu di mana nih? Saya kurang tahu. Masya Allah. Baik, sambil di chat, sambil absen ya, sambil absen kita mulai acara kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala murid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, kita doakan senantiasa selalu beliau dalam keadaan sehat walafiat, melancarkan segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati tentunya Al Ustadz Muhammad Nuryani Akbari selaku Dewan Pengawas Syariah BMT Al-Bahjah dan sekaligus pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cianjur, yang Masya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita tentunya, yang tentunya tidak sabar juga untuk menyapa dan juga memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi kita semua pada kesempatan siang hari ini. Kita mungkin bisa sapa terlebih dahulu Ustadz Muhammadnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, baik-baik semuanya. Lancar ya Berkah doa Ustadz? semuanya, alhamdulillah. Puasa lancar Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, muyassar. Dilancarkan, dimudahkan semua Allah, alhamdulillah. Amin, ya rabbal alamin. Baik. Masya Allah, dan juga yang kami hormati tentunya seluruh peserta ngaji online yang sudah hadir dari tadi, yang sudah menunggu juga nih Ustadz, udah sebelum jam setengah dua udah standby Ustadz. Masya Allah, luar biasa antusiasnya, luar biasa pengen belajar bareng bersama Ustadz Muhammad tentunya, yang Masya Allah kita doakan semoga yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini diberikan Allah kesehatan selalu dan juga nanti ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan juga puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom pada saat ini dalam keadaan sehat tentunya, yang mana pada hari ini Selasa 18 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 Maret 2025 Masehi, dalam rangka menambah wawasan ilmu kita semua dalam kegiatan ngaji online bersama BMT Al-Bahjah. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya juga, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kita selaku umat beliau selalu diberikan syafaat nantinya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sebelumnya izin menanya kabar dari peserta ngaji online kita nih. Bagaimana kabarnya seluruh peserta ngaji online? Sehat ya? Insya Allah sehat, sehat selalu. Dan juga kita pengen tanya juga nih, gimana puasanya sampai ke hari 18 ya? Hari yang ke-18 ini bagaimana puasanya? Lancar? Insya Allah lancar ya. Mudah-mudahan lancar terus dari awal kita puasa dan nantinya selesai puasa dan diterima juga tentunya ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke acara, nah kita ini ada nantinya ya untuk seluruh peserta ada sesi tanya jawab dan juga kuis. Nah, kuisnya tentunya ada hadiah yang dipersembahkan oleh BMT Al-Bahjah ya. Nih bentar nih. Nah, oke, kelihatan ya. Baik, ada hadiah. Ini tumbler juga sama ada hadiah lainnya. Ini kaos, Masya Allah nih kaos nih luar biasa. Ada 4 tentunya. Nah, ini contoh tumblernya seperti ini. Nah, ini bisa ngopi-ngopi nanti ya pas udah buka ya, jangan sekarang ya. Nah, nanti pas buka baru boleh ngopinya. Ini tumblernya, Masya Allah.
Luar biasa, nantinya ada kuis juga, ada 4 pertanyaan untuk 4 orang yang beruntung tentunya yang akan mendapatkan hadiah langsung dari BMT Al-Bahja. Dan juga ada sesi tanya jawab. Nah, dalam sesi tanya jawab ini kita mengutamakan yang angkat tangan. Nah, di fitur Zoom ini pada bagian fitur React, nah ada mungkin bisa ketemu ya di HP-nya atau di PC-nya atau laptopnya itu ada fitur React. React ya, itu ada raise hand. Nah, raise hand ini bisa kelihatannya di layar ya. Bisa kelihatan di layar, di sebelah pojok kanan ada telapak tangan angkat ke atas ya. Nah, itu nantinya bagi yang angkat tangan terlebih dahulu akan dipersilahkan untuk bertanya di awal gitu ya. Jadi nanti untuk teknisnya angkat tangan dulu baru bisa bertanya. Ataupun nanti yang menjawab untuk kuis ya, untuk kuis pun sama, angkat tangan terlebih dahulu baru nanti menjawab kuisnya. Baik. Masya Allah, mudah-mudahan lancar dari awal sampai akhir nanti. Nah, mungkin sebelum kita memulai, langkah indahnya kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Muhammad. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Baik, Bismillah, untuk memudahkan kajian kita, kita berharap kepada Allah. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, dan Allah jadikan ilmu yang Amin. nanti kita pelajari manfaat untuk kita semuanya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Sebagian daripada eh, guru-guru mengatakan surat Fatihah itu seperti cek, tinggal apa yang ingin kita catat di situ dicatat saja. Artinya hajat apa yang ingin kita eh, sampaikan kepada Allah agar Allah kabul disebutkan saja. Baik, ala hadhihi niyyah wa la kulli salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana. Shiratal ladzina Amin, amin ya an'amta rabbal alamin. alaihim. Baik, bagi seluruh peserta ngaji online yang Masya Allah sudah hadir dari tadi tentunya, yang tentunya Allah muliakan juga. Nah, di sini kita akan membahas nih mengenai zakat nih. Zakat ini ternyata bukan sekedar kewajiban juga, tetapi juga jalan menuju keberkahan dan ketenangan jiwa. Ketika kita mengeluarkan zakat, kita tidak hanya membersihkan harta tentunya, tapi juga membersihkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Nah, dengan berbagi ya, dengan berbagi kepada sesama, jiwa menjadi lebih tentram karena ada kebahagiaan tersendiri dalam memberi dan membantu orang lain. Nah, zakat juga menjadi bukti kepedulian kita terhadap kesejahteraan umat. Nah, dengan menunaikan zakat, kita ikut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang pentingnya zakat dan bagaimana zakat membawa ketenangan jiwa, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuryani Akbari. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ya Rabbana allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadika salihin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik waj'alna ya Rabbana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna ya Rabbana min khiyari ummati habibika Sayyidina Muhammad. واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة حبيبك سيد المرسلين أما بعد. Ya Allah, muliakan yang kita cintai dan kita rindukan perjumpaannya, kebersamaannya, gurunda kita Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan segala kebaikan kepada beliau, menganugerahkan keistiqomahan dalam dakwahnya, kemudahan dalam urusan-urusannya, panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Yang Allah muliakan kami cintai, para perindu kemuliaan, para pecinta ilmu, para peserta ngaji online kali ini, semoga kita semua senantiasa
di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang paling utama tentunya semoga puasa kita Allah terima. Semoga puasa kita Allah jadikan amalan yang buahnya bisa kita lihat dan kita petik di akhirat nanti. Dan semoga puasa kita ini menjadi sebab kita nanti dipersilahkan oleh Allah memasuki surganya melalui satu pintu yang spesial tentunya, yaitu pintu Ar-Rayyan. Baik para hadirin, pemirsa semuanya yang Allah muliakan kami cintai, insya Allah sesuai dengan tema kita akan membahas tentang zakat. Dari mulai definisinya, kemudian hikmahnya, kemudian klasifikasi pembagian atau macam-macam zakat itu, dan tentang cara bagaimana mengeluarkan zakat dengan benar, ya, dan hal-hal yang berkaitan atau masih masuk dalam kategori masalah-masalah zakat. Baik, yang pertama kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan zakat dalam syariat Islam. Tentu zakat itu ada pengertian secara etimologi atau bahasa, ada juga pengertian secara terminologi atau istilah para fuqaha, para pakar fikih atau istilah dalam syariat Islam. Yang akan kita bahas nanti adalah zakat dalam istilah syariat. Yang dimaksud dengan zakat dalam syariat Islam itu apa sih? Walaupun mungkin sebagai wawasan kita akan menyebutkan juga makna zakat dalam bahasa. Jadi zakat dalam bahasa Arab maknanya adalah menyucikan, tumbuh kembang, kebaikan yang banyak atau keberkahan, atau yang terakhir adalah pujian. Makna zakat tidak lepas dari itu. Artinya orang Arab yang berbicara menggunakan lisan Arab, bahasa Arab, ketika mereka menyebutkan kata zakat, maka maknanya tidak akan lepas dari empat tadi itu. Terkadang maknanya adalah mensucikan, membersihkan. Terkadang maknanya adalah tumbuh kembang. Terkadang maknanya adalah keberkahan, tentunya kebaikan yang banyak. Terkadang maknanya adalah pujian. Tapi tentu kita tidak akan membahas tentang makna-makna tadi itu dari sisi bahasa. Tapi sekali lagi kami tegaskan, kita akan bahas dari sisi syariatnya. Nah, oleh karenanya, yang makna zakat menurut syariat, makna zakat menurut syariat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan cara tertentu, dengan niat tertentu, dan dikeluarkan kepada atau diberikan kepada kelompok tertentu. Bahasa lainnya gini, hartanya spesial, cara mengeluarkannya spesial, niatnya spesial, yang menerimanya juga spesial. Maknanya tidak setiap harta wajib zakat, tidak sembarangan dalam cara mengeluarkan zakatnya, artinya ada ketentuannya. Kemudian tidak bebas asal main keluarkan begitu, enggak, tapi harus ada niat tertentu. Kemudian yang menerimanya juga adalah kelompok atau orang-orang tertentu. Jadi zakat itu ada 4 tertentu atau 4 khususan. Hartanya tertentu, cara mengeluarkannya tertentu, niatnya tertentu, kemudian yang menerima zakat itu juga tertentu. Dari sini sudah tergambar nih. Oh, kalau begitu ada kemungkinan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengeluarkan zakat. Iya, itu berkaitan dengan tata caranya, berkaitan dengan niatnya, berkaitan dengan siapa yang menerimanya. Bisa jadi. Atau zakat, dalam hal zakat, bisa jadi terjadi kesalahan dalam harta yang wajib dizakati. Sebetulnya tidak wajib, malah diwajibkan.
Atau sebaliknya sebetulnya wajib dizakati malah tidak dizakati. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita ingin mengajak semuanya untuk betul-betul memahami apa itu zakat. Nah, tadi sudah disebutkan zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu atau berzakat ya, mengeluarkan harta yang tertentu dengan cara tertentu, dengan niat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu. Baik, sekarang kita masuk pada eh, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu seperti apa sih? Tadi sudah disinggung bahwa tidak semua harta wajib dizakati, tidak. Hanya harta tertentu saja. Dan kami berikan bocorannya. Harta tertentu itu yang normalnya, umumnya berkembang. Kalau begitu, kita bisa simpulkan bahwa syariat Islam atau agama Islam itu tidak sama sekali membebani urusan zakat itu. Kenapa? Karena tidak semua orang punya harta wajib dikeluarkan zakatnya. Enggak, hanya harta tertentu saja. Dan normalnya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tersebut hanya yang berkembang-berkembang saja. Nah, cuman mohon maaf jangan sampai mengartikan sendiri mana yang berkembang itu seperti ini. Enggak. Nanti ada masuk pada pembahasan harta tertentu tadi itu. Nanti kami akan sebutkan satu-satu apa saja yang terkenai zakat. Yang jelas tidak semua harta terkenai zakat, hanya harta yang tertentu saja yang umumnya dia bisa berkembang. Itu saja yang terkenai zakat. Apa saja itu? Ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah yang pertama, ini suara mohon maaf jelas? MC? Jelas Ustaz, jelas masih Ustaz. Oke, nanti kalau ada ini tolong disampaikan. Baik, yang pertama harta yang wajib untuk dizakati adalah baik. Oke. Sudah ada suaranya? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik. Baik, kita masuk pada pembahasan harta apa saja sih yang wajib kita keluarkan zakatnya. Oke, yang pertama adalah hewan ternak yang kita miliki. Apakah semua yang diternak wajib kita keluarkan zakatnya? Jawabannya tidak. Hanya 3 saja. Apa saja itu? Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi atau kerbau di sini. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Ini saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ya peternak ayam, barangkali di rumahnya punya ayam ternak itu di rumahnya. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak. Atau ternak yang lainnya, ikan dan seterusnya, jawabannya tidak. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Dari sisi zakat ternakan. Tapi nanti kami singgung di sini di awal, bisa jadi seseorang beternak ayam, beternak ikan tidak terkenai zakat peternakan, tapi terkenai zakat yang lain. Apa itu? Karena dia punya uang, nanti ada namanya zakat nakdir. Karena dia berniaga di situ jual beli, maka terkenai zakat jual beli. Ini agar tidak disalahartikan ya, salah paham. Jangan sampai ada yang mengatakan kalau gitu enak dong, peternak ayam yang besar itu nggak kena zakat. Wah, masya Allah. Peternak ikan yang kaya raya kok nggak kena zakat. Masya Allah. Dari sisi peternakan tidak kena, tapi sisi lain bisa kena. Makanya mari kita pahami dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak semua harta wajib dizakati, hanya harta tertentu. Nomor 1 adalah peternakan, dan itu hanya tertentu saja. Hewan-hewan yang diternak yaitu unta, sapi, atau kerbau di sini, dan kambing. Nah, itu pun tidak semua yang punya unta, tidak semua yang punya sapi, tidak semua yang punya kerbau, tidak semua yang punya kambing, kemudian wajib mengeluarkan zakatnya. Enggak. Ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya, kami tidak akan bahas semua syaratnya, karena tentu waktu yang
singkat ya. Tapi di antara syaratnya adalah hewan ternak tersebut menggembala dengan sendirinya, artinya kita tidak mengeluarkan uang untuk membeli pakan dan diberikan kepada hewan ternak kita. Kalau ada uang yang kita pakan, pakan ternak kita, maka sudah tidak ada kewajiban zakat dari sisi itu. Berarti kalau begitu mudah sekali zakat itu ternyata. Tidak sama sekali membebani. Oh iya, jelas. Sudah tidak semua harta wajib zakat. Dalam hal ini nomor satu, peternakan itu memang iya. Tidak semua yang diternak, tidak semua yang dipiara wajib dizakati, hanya 3 tadi itu atau 4 tadi itu. Ya, onta, sapi, kerbau, kemudian kambing. Itu pun tidak setiap yang punya onta, sapi, kerbau, kambing kemudian wajib mengeluarkan zakat. Tapi harus ada syarat-syaratnya. Mulai dari jumlahnya ada berapa, kemudian tadi menggembala sendiri, tidak mengeluarkan uang untuk membeli pakan dan seterusnya. Itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zakat atau harta yang terkenai zakat adalah tanam-tanaman. Lagi-lagi, yang ditanam tuh banyak, tapi tidak semua yang ditanam sebagai tanam-tanaman wajib dikeluarkan zakatnya, tidak. Hanya tanaman-tanaman yang masuk dalam kategori tanaman pokok saja. Tanaman pokok saja. Jadi tanaman pokok itu gimana? Makanan pokok, beras, jagung dalam hal ini. Yang tidak termasuk dalam kategori makanan pokok nggak wajib kena zakat. Itu pun beras, jagung dan seterusnya. Tidak semua yang nanam beras, jagung kemudian dia langsung dapat atau wajib zakat, enggak juga. Tapi ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat terpenuhi wajib, kalau enggak terpenuhi maka tidak wajib. Baik itu syarat berkaitan dengan siapa yang wajib mengeluarkan zakat, artinya dengan orangnya, muzakinya, atau syarat yang berkaitan dengan kategori zakat itu sendiri. Jadi ada 2 macam kan syaratnya itu. Ada banyak syarat dan itu harus terpenuhi sehingga wajib. Kalau nggak terpenuhi, nggak wajib. Masya Allah. Jadi ringan sekali ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, rupiah, dan mata uang yang lainnya, real, lira, dolar, dan seterusnya. Ini wajib dikeluarkan zakatnya. Lagi-lagi, apakah setiap orang punya uang wajib mengeluarkan zakat? Setiap orang punya emas wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Ada syarat-syaratnya. Yang paling utama adalah nisab dan haul. Nisab dan haul. Ada nisab, ada haul. Nisab itu ukuran tertentu yang harus dipenuhi sehingga wajib zakat. Haul itu berputar 1 tahun. Nah, berapa nisabnya? Kita singgung saja di sini. Nisabnya itu sekitar 84 gram. Berapa karat emasnya? Ada perbedaan. Ada yang mengatakan harus 24. Ada yang mengatakan 21 karat pun juga cukup. Nah, mungkin gambaran kalau sekarang ya yang punya uang 160 jutaan. Jadi kalau ada orang punya uang 160 juta, hati-hati. Berpotensi, kami nggak mengatakan wajib, enggak. Berpotensi wajib mengeluarkan zakat. Artinya tidak otomatis yang punya uang satu nisab 160 jutaan itu kemudian langsung wajib mengeluarkan zakat, enggak. Syarat lainnya harus dipenuhi. Apa itu? Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah haul. Haul itu berputar 1 tahun. Gimana berputar 1 tahun itu? 160 juta tadi itu tidak berkurang dalam 1 tahun. Nambah oke, berkurang gugur syaratnya. Gugur kewajibannya. Jadi kalau ada seorang muslim, dia punya uang 160 juta contohnya di bulan Ramadan. Kemudian sampai bulan Ramadan tahun depan dia masih punya uang segitu. Berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau seandainya Ramadan dia punya 160 juta, bulan Syawal berkurang 50 juta. Kemudian bulan Rajab berkurang lagi 50 juta, sisanya cuma 60 juta, sudah nggak ada. Nggak ada. Haulnya nanti ngulang lagi ketika nyampe 160 juta lagi. Sudah gugur itu sudah. Argonya gugur. Jadi nggak berjalan. Jadi yang punya emas dikonversi sama ke rupiah sekitar segitu. Yang punya perak juga sama seperti itu. Mata uang yang lain juga sama seperti itu.
Jadi yang punya uang satu nisab, dan uang itu satu nisab berputar 1 tahun tidak berkurang sama sekali. Nambah boleh, berkurang nggak boleh. Nggak boleh itu maksudnya menggugurkan argo haul tadi itu. Baik. Dan juga Masya Allah lebih lagi kan ya, eh, syarat wajib mengeluarkan zakat, dan tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat itu ya. Artinya yang punya harta, tapi ada syaratnya tadi. Di antaranya apa sih? Harus ada tamamul milk. Tamamul milk itu apa sih? Kepemilikan yang sempurna. Kalau kepemilikannya tidak sempurna, maka kalau seperti itu, kepemilikan yang tidak sempurna, maka yang terjadi adalah eh, tidak wajib mengeluarkan zakat. Banyak contoh di kitab-kitab fikih pemilikan yang tidak sempurna itu. Contohnya seorang budak yang tidak memiliki hartanya dengan sempurna. Tapi selain contoh itu ada juga yang contoh itu relevan dengan zaman kita saat ini. Apa itu? Harta yang didapatkan dengan cara tidak benar. Mencuri, menggosok, korupsi, riba. Riba itu maksudnya bunganya itu. Walaupun besar, nggak wajib mengeluarkan zakat itu. Walaupun besar. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak memiliki. Itu hartanya orang lain yang dia ambil dengan cara tidak benar. Maka dia tidak memiliki sebetulnya. Maka dari itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Dia betul ada pendapat ulama. Kalau sudah 1 tahun berputar, tahun berikutnya dia wajib tetap mengeluarkan zakat. Kenapa? Riayatan haqqil fuqara. Karena menjaga haknya orang-orang fakir. Oke lah. Yang jelas, kami tegaskan kembali, tidak semua harta wajib dizakati, hanya harta tertentu. Di antaranya adalah emas, perak, rupiah, dan seterusnya. Itu pun tidak semua yang punya emas, rupiah, perak, dan seterusnya wajib mengeluarkan zakatnya, tapi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sehingga wajib. Di antaranya ada nisab, ada haul, dan tadi berkaitan dengan syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat, harus memiliki hartanya kepemilikan yang sempurna. Masya Allah. Jadi sekali lagi syariat Islam betul-betul memudahkan sekali. Ternyata ringan sekali. Kami kemarin berdiskusi juga dengan salah seorang yang memang wajib mengeluarkan zakat setelah tahu bagaimana ringannya kewajiban zakat tersebut. Beliau mengatakan ternyata Islam itu begitu indah. Ya ini. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini emas perak sudah Ustaz, rupiah sudah Ustaz. Berarti kalau gitu ada yang lain. Katanya kalau perhiasan bagaimana? Perhiasan nggak wajib selama perhiasannya normal. Orang yang punya perhiasan, wanita punya perhiasan, punya kalung, punya gelang, punya cincin, itu nggak kena zakat sama sekali. Selama normal ya, kalau seandainya nggak normal, gimana contohnya nggak normal? Ya kalungnya 3 kilo, emasnya emas 3 kilo begitu, sampai nunduk begitu, membungkuk jalannya, itu sih kena zakat kalau itu sudah. Nah kalau sudah seperti itu, ini contoh ya, contoh. Atau emasnya emas batangan, kan bukan perhiasan. Atau perhiasan yang tadi tidak normal, yang hanya disimpan, berubah fungsi dari dipakai menjadi tidak dipakai, ya akhirnya wajib mengeluarkan zakat di situ. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ma'din. Ma'din itu apa? Harta yang didapat dari tambang. Apakah semua pertambangan wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak, hanya emas dan perak saja. Emas dan perak saja. Sisanya enggak. Itu pun juga kalau nyampe nisab. Kalau nggak nyampe nisab, sekali nambang cuma dapat 1 gram contohnya, nggak kena sama sekali. Begitu ya. Kemudian berikutnya adalah rikas. Rikas itu adalah harta emas perak yang ditemukan di dalam perut bumi. Kalau kita biasanya nyebut dengan harta karun, mindafinil jahiliyah. Jadi itu simpenan atau pendaman orang dulu zaman jahiliyah sebelum adanya Islam. Itu apa namanya, rikas namanya. Yang terakhir ini yang paling sering ditanyakan dan paling harus banyak dipelajari oleh orang-orang yang wajib mempelajarinya, yaitu zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu zakat yang diberlakukan untuk orang yang berniaga yang memenuhi kriterianya. Tidak semua orang berniaga wajib mengeluarkan zakatnya. Ada 6 syarat di situ. Di antaranya sama, ada nisab dan ada haulnya. Ada nisabnya, ada haul. Nisab itu ukuran tertentu,
Haul itu berputar 1 tahun. Ya, kayak lagi. Nah, cuman bedanya antara zakat perniagaan ini dengan zakat emas, perak, rupiah, dan seterusnya, dalam hal haul atau menghitung nisabnya, kalau emas, perak, rupiah, dan seterusnya kan nisabnya harus berputar 1 tahun. Kita punya uang sampai kepada nisabnya, harus berputar 1 tahun, tidak berkurang, wajib mengeluarkan zakat. Berapa? 2,5%. Tapi kalau zakat perniagaan, tidak mesti nisabnya harus tetap segitu, enggak. Di awal bisa jadi sampai nisab, di pertengahan kurang dari nisab, di akhir sampai nisab cukup. Karena yang dihitung pokoknya yang dianggap adalah di akhir nanti. Yang penting di akhir sudah sampai ke nisabnya, sudah. Ini sudah wajib mengeluarkan zakat. Itu kalau zakat perniagaan. Jadi nggak mesti harus berputar, nisabnya nggak boleh kurang. Ya, perniagaan itu kan sesuatu yang fluktuatif, yang berubah dengan cepat. Masya Allah. Nah itu kan kalau sudah seperti itu ya, ya yang dianggap adalah di akhir tadi itu. Jadi kalau ada orang misalkan dia berniaga, di awal modalnya cukup 1 nisab 200 juta misalkan, kemudian di pertengahan setelah 6 bulan berlalu, hanya tinggal 50 juta. Masya Allah. Terus bagaimana kalau begitu? Ya jangan khawatir, sudah nggak usah diperdulikan itu. Lihat di akhir haul nanti. Pas nyampe 1 tahun, ternyata nyampe 200 juta lagi contohnya. Atau 160 juta tadi itu. Maka yang terjadi adalah wajib mengeluarkan zakat. Karena yang dianggap adalah yang di akhir. Yang dianggap adalah yang di akhir. Baik. Dan biasanya banyak yang mempertanyakan bagaimana cara menghitung zakat perniagaan. Kalau zakat-zakat yang lain kan sudah jelas tadi itu ya. Sudah adalah gitu gambarannya. Walaupun tidak semuanya kami sebutkan, tapi boleh ditanyakan nanti. Untuk zakat perniagaan ini, kami fokuskan betul ini. Cara menghitungnya, yang pertama yang dihitung adalah uang yang ada. Awas, uang yang ada. Sudah tidak ada lagi perbedaan antara modal dan keuntungan. Pokoknya saat sampai haul, sudah 1 tahun, uang yang ada berapa? Yang ada di laci mungkin, di laci kasir. Yang ada di berangkas mungkin yang ada di rekening juga sama. Itu uang yang ada, total semuanya. Ada berapa? Nomor 1 itu. Yang kedua, yang harus dihitung adalah stok barang dagangan. Stok barang dagangan yang ada itu juga dihitung. Apa saja yang didagangkan atau yang diperjualbelikan, apa saja, menjual apa kita. Stoknya hitung tuh. Sudah selesai, konversi ke rupiah, sudah di kita. Tambahkan ke yang tadi itu, kas, uang cash tadi itu, atau uang yang ada di rekening. Oke. Kemudian yang terakhir yang dihitung juga adalah piutang. Piutang itu orang lain punya hutang ke kita. Kita punya tagihan ke orang lain. Kita bisa nagih ke dia. Piutang. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, piutang itu wajib dizakati. Mutlak. Pokoknya piutang wajib dizakati. Kalau kita, orang lain punya hutang ke kita, maka hutangnya dia itu wajib kita zakati. Karena kita pemiliknya. Gitu kan ya. Karena kita pemiliknya. Kita memiliki uang itu. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak begitu. Ada keringanan. Gimana itu? Piutang yang tertagih, artinya yang sekiranya bisa ditagih, orangnya akan bayar kapanpun. Itu saja yang wajib dizakati. Kan ada ya banyak klien-klien dalam dunia bisnis itu yang berhutang kemudian menghilang. Kalau kita ditanya, dia bayar nggak kira-kira? Wallahu a'lam, kalau gitu nggak usah dihitung. Menurut pendapat kedua, yang ini pendapat ini banyak digemari oleh para pembisnis. Jadi piutang yang sekira-kiranya akan dibayarkan saja itu oke, itu masuk. Kita kumpulkan total sampai nisab enggak? Kalau seandainya sampai nisab, oke, keluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Kalau gitu kan ada pertanyaan, Ustaz, kalau begitu rumah Ustaz? Enggak masuk. Enggak ada kewajiban zakat rumah, enggak ada.
Kalau toko yang dijadikan tempat berniaga bagaimana? Kantor, gudang, bagaimana? Apakah dihitung nilainya? Kemudian dikeluarkan zakatnya? Tidak, tidak, tidak. Nggak dihitung. Bagaimana kalau kendaraan yang dibutuhkan oleh perusahaan? Kan namanya orang dagang itu kan butuh kendaraan. Baik roda 2, roda 4, ada yang mungkin lebih dari 4. Kontainer itu maksudnya ya gitu. Apakah dihitung? Enggak dihitung, nggak wajib dikeluarkan zakatnya itu. Terus bagaimana dengan mesin contohnya? Atau rak-rak dagangan. Pokoknya peralatan-peralatan yang menunjang kegiatan berniaga. Apakah itu juga dihitung? Karena ada kaitan erat dengan perniagaannya, dengan perdagangannya. Jawabannya enggak sama sekali. Enggak dihitung. Jadi yang dihitung tuh ya stok yang diperjualbelikan apa? Kalau kita jualan baju, yang dihitung itu di akhir tahun adalah stok bajunya. Itu yang dihitung. Yang dihitung itu. Rukonya nggak dihitung. Etalasenya nggak dihitung. Mobil yang biasa kita gunakan untuk belanja baju atau untuk menjual, mengantarkan baju kepada klien yang memesan, nggak dihitung juga. Jadi nggak ada hitungan itu. Jadi gitu ya. Baik. Jadi eh, sekali lagi dalam zakat perniagaan itu yang dihitung adalah stok barang dagangannya. Makanya yang bergerak di bidang jasa itu nggak ada yang dihitung. Dalam hal stok ini, yang kedua ini, nggak dihitung. Apa yang dihitung? Nggak ada. Kalau uang ada, piutang ada. Tapi stok barang ini nggak ada yang diperdagangkan. Ya sudah, kalau gitu nggak ada yang dihitung. Tapi yang jual belinya memang bukan jasa ya. Yang diperjualbelikan memang barang real, jual beli, bukan ijarah. Maka tentu ada barang yang diperjualbelikan, ada stoknya, ya sudah itu dihitung. Ya gitu caranya. Kemudian kalau sudah dihitung, sampai nisab keluarkan 2,5%-nya sekali lagi untuk perniagaan ini. Ada permasalahan juga berkaitan dengan ini. Bagaimana dengan hutang kita? Apakah mengurangi zakat atau tidak? Jawabannya tidak. Kecuali kalau hutang kita itu ketika kita bayarkan, seandainya kita bayarkan, kok harta kita kurang dari 1 nisab. Kalau begitu ada perbedaan pendapat. Mazhab kita enggak, mazhab Syafi'i enggak. Tetap wajib mengeluarkan zakat. Karena hartanya ada di kita, pemiliknya kita, ya keluarkan zakatnya kalau gitu. Tapi dalam mazhab lain ada keringanan memang. Seandainya kita punya hutang, kemudian hutang itu seandainya dibayarkan, akan membuat harta yang kita miliki, contohnya rupiah, uang yang kita miliki, menjadi tidak sampai nisab. Ada orang kan misalkan ini contoh, punya uang, ini kita ambil contoh zakat emas perak lah, contoh. Dia punya uang 7M, Masya Allah, 7M. Tapi punya hutangnya 6,9M. Yang tersisa berapa kalau gitu? Cuma 100 juta. Nah yang seperti ini dalam mazhab lain ada keringanan bahwa nggak wajib kalau gitu. Karena hakikatnya nggak nyampe 1 nisab. Allah. Karena kurang dari 1 nisab. Tapi kalau seandainya ada orang punya 10M. Dia hutangnya hanya 1M. Maka wajib keluarkan 10M 10M-nya. Zakatnya 2,5% tuh. Kan gitu. Keluarkan 2,5%. Jadi lumayan 250 juta itu zakat yang dikeluarkan. Masya Allah. Jadi gitu. Nah, yang diperselisihkan atau yang ada celah itu kalau hutangnya akan memangkas uang yang kita miliki, harta yang kita miliki menjadi kurang dari 1 nisab. Itu yang diperdebatkan. Tapi kalau seandainya tidak memangkas, tidak memangkas, enggak. Artinya kalaupun dibayarkan utangnya ternyata uangnya masih banyak, wajib semuanya bayarkan uang yang dia murni milik dia atau yang ada harta orang lain di situ yang tadi dengan cara hutang tadi itu juga semua keluarkan. Kayak gitu ya. Ya Masya Allah. Makanya eh, cara yang pas sebetulnya sebelum sampai haul itu hendaknya hutang-hutang itu dibayarkan dulu. Hendaknya dibayarkan terlebih dahulu. Sehingga yang tersisa ya uang yang memang itu adalah milik kita. Murni, pure.
gitu ya. Uang yang itu menjadi milik kita. Jadi seperti itu. Nah, ini kaitan dengan utang apakah bisa bisa menghalangi kewajiban zakat? Enggak. Jangan sampai kalau kita cara mengeluarkan zakatnya salah. Sudah mah hanya keuntungan yang dikeluarkan zakatnya. Contoh modalnya 10M, keuntungannya 2M selama setahun. Hanya keuntungan saya keluarkan zakatnya 2,5%, 50 juta selesai. Salah, nggak begitu. Ya 12M semuanya kalau tersisa di akhir tahun. Kalau yang di akhir tahun tersisanya 2M karena uang berputar misalkan tersisanya 2M ya 2M itu saja. Tapi bukan bukan atas dasar keuntungan tapi atau sebagai keuntungan tapi memang sebagai modal yang tersisa. Itu hitungannya. Jadi bukan keuntungan saja mohon maaf yang dizakati. Semua zakat itu yang dizakatinya kan hartanya. Modalnya juga harta. Kenapa hanya keuntungan yang dizakati? Ini kan juga pertanyaan. Ya. Kemudian berikutnya, cara mengeluarkan zakatnya juga jangan sampai hitung-hitungan dipotong hutang dulu baru dikeluarkan zakatnya. Padahal uangnya masih ada di dia. Contoh yang tadi punya punya 7M tadi itu, uangnya ada di dia semuanya. Cuma hitung-hitungan dia punya hutang 6,9. Kemudian dipotong, enggak. Ya kalau yang kayak gitu diperdebatkan memang. Jadi contohnya yang punya 10M, mohon maaf contohnya. 10M cuma punya hutang 1M, kurangi dulu deh 1M misalnya. Atau dibalik punya hutangnya 9M, kan dia punya 1M. Kalau gitu keluarkan zakatnya 1M saja, zakat 1M. 9M enggak usah. Enggak begitu. Enggak begitu. Cara mengeluarkannya tidak seperti itu. Baik ya. Nah, ini yang berkaitan dengan zakat mal. Zakat mal ini singkat sekali. Ada kan yang kaitannya dengan zakat badan. Zakat badan itu zakat fitrah. Selesailah itu mudah lah insya Allah itu. Zakat fitrah itu yang biasa kita keluarkan normalnya umumnya di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Baik, zakat mal ada 6 saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. 6-6-nya masing-masing tidak secara otomatis langsung dikeluarkan zakatnya, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Jika terpenuhi syaratnya, maka baru wajib mengeluarkan. Yang sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah betul-betul yakin dan tahu bahwa kita ini wajib zakat, karena kita termasuk orang yang memiliki salah satu daripada 6 macam harta yang wajib terkena zakat tadi itu, yang wajib mengeluarkan zakat tadi itu. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah harta tersebut kita berikan pada siapa saja, bagaimana caranya, yang penting sudah kita keluarkan dari kita, enggak begitu. Pertama harus ada niat. Harus ada niat. Kalau seandainya kita mengeluarkan uang tanpa ada niat, maka secara otomatis jadinya sedekah, bukan jadi zakat. Sedekah itu hitungannya, bukan zakat. Jadi ada zakat, ada niat. Baik niat itu saat kita memberikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat, atau niat saat kita memberikan kepada wakil. Wakil itu siapa? Yang bisa mewakili kita untuk memberikan pada yang berhak. Biasanya wakil itu ya lembaga-lembaga, ada resmi ada tidak resmi. Yang resmi adalah lembaga-lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah untuk menyalurkan zakat, mengumpulkan melakukan zakat. Laz, Basnas seperti itu ya. Nah itu. Itu saat menyerahkan ke mereka boleh diniati. Atau kita serahkan saja niatnya kepada yang akan membagikan harta itu, harta zakat kita itu. Nah, itu namanya menyerahkan niat kepada wakil. Pokoknya harus ada niat. Tanpa niat tidak dianggap mengeluarkan zakat. Maka kalau ada satu orang yang dia dermawannya luar biasa, 1 tahun mungkin dia mengeluarkan 1M, bahkan mungkin lebih yang dia bagi-bagi, tapi nggak ada niat zakat, maka tidak jadi zakat sama sekali. Tidak jadi zakat. Atau dia punya niat, sudah niat, tapi yang menerimanya tidak berhak. Nah ini, karena salah tadi itu. Maka jawabannya, ini juga belum jadi zakat seperti ini. Ini belum jadi zakat, karena harus diberikan pada yang berhak. Tidak boleh tidak diberikan kepada yang berhak. Yang berhak itu siapa? Yang berhak itu adalah golongan tertentu saja.
Siapa itu? 8 golongan. 8 golongan saja yang ada dalam Al-Quran. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin ila akhir ayat. Orang fakir itu nomor 1, orang miskin nomor 2, kemudian amil, kemudian budak budak hamba sahaya yang memang butuh untuk dimerdekakan. Kemudian fisabilillah, ibn sabil, kemudian mu'allaf, kemudian yang terakhir adalah orang yang punya hutang. 8 ini saja. 8 ini saja. Itu pun mohon maaf, 8-8-nya ini juga ada catatan dan syarat ketentuannya. Yang sering atau yang ada di kalangan kita mungkin 4 ya, fakir, miskin, kemudian punya hutang dan mu'allaf. 4 ini deh. Mari kita bahas 4 ini. Fakir itu siapa? Fakir itu adalah orang yang tidak punya harta atau tidak punya penghasilan. Atau dia punya harta, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Setengahnya pun tidak. Miskin juga sama seperti itu. Cuma bedanya fakir dengan miskin itu, kalau fakir itu punya hartanya kurang dari 50% kebutuhannya. Kalau miskin lebih dari 50% tapi tidak sampai 100%. Jadi contohnya ada orang punya kebutuhan dalam 1 bulan dia dan keluarganya sekitar 5 juta. Tapi penghasilannya hanya 2 juta. Nah itu kan kurang dari 50% yang 2,5-nya. Kalau itu fakir dia. Atau kebutuhannya 5 juta tapi mampu di 4 juta. Kalau gitu miskin dia. Tetap saja masih kurang dari kebutuhan. Lihat, fakir dan miskin kesamaannya adalah sama-sama tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Perbedaannya, fakir di bawah 50%, miskin di atas 50 tapi tidak sampai 100 tentunya. Itu bedanya. Kalau yang punya hutang bagaimana, Ustadz? Yang punya hutang itu apakah semua orang punya hutang kemudian kita boleh berikan dia zakat? Jawabannya tidak. Masya Allah. Tidak begitu. Ada syarat dan ketentuannya. Kalau berhutangnya bukan untuk maksiat, baru saat itu dia bisa dibantu. Tapi kalau berhutangnya untuk maksiat, mohon maaf, untuk judol, judi online, ngutang untuk judi online, nggak usah dikasih. Ada pengecualian nanti kami sebut. Mohon maaf, tolong saya bagaimana dan seterusnya. Dari zakat nggak boleh. Kalau Anda mau bantu dari uang Anda, ya boleh silahkan. Tapi ini pertanyaannya, apakah dari uang zakat? Enggak. Yang untuk maksiat enggak. Mohon maaf, ada orang mau minjem ke sana sini, kemudian dia punya hutang untuk apa? Minum-minuman keras. Na'udzubillah contohnya. Enggak bisa. Nggak boleh diberikan dari uang zakat seperti itu. Ya betul ada pendapat yang mengatakan kecuali kalau dia memang awalnya untuk maksiat, tapi akhirnya digunakan untuk yang baik-baik. Awalnya misalnya untuk judo, ngelihat anak istrinya kelaparan, akhirnya dibelikan makan. Oke, aman kalau itu boleh dikasih. Atau dia untuk maksiat memang dan digunakan untuk maksiat, tapi benar-benar tobat, serius, sungguh-sungguh tobatnya. Ini oke deh, yang seperti itu boleh, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ada orang udah dia terjerat yang seperti itu, punya utang, terjerat seperti itu, nggak ada tanda-tanda tobatnya, yang ada cuman kelihatan dia memang masih nggak usah. Silakan Anda bantu dari uang yang lain, tapi bukan dari zakat. Agar tidak ada yang mengatakan, kalau keluarga kita sendiri kan Ustaz, masa kita nggak bantu? Silakan bantu. Kewajiban Anda membantu, tapi jangan dari uang zakat. Uang zakat ada orang yang berhak menerimanya tersendiri. Ada 8 golongan tadi itu yang disebut. Yang real yang ada di antara kita adalah 4 itu. 4 tadi itu. Nah, mu'alaf ya, ada mu'alaf. Mu'alaf juga. Makanya yang punya hutang itu ada 4 macam yang berhak menerima. Pertama, dia hutang untuk kebutuhannya. Untuk yang halal-halal. Hutang untuk makan, hutang untuk memberikan nafkah, baik itu pakaian ataupun kontrakan untuk keluarganya dan seterusnya. Bahkan biaya pendidikan yang memang wajib bagi dia untuk membiayai. Selesai. Kalau seperti itu berhak. Ada yang kedua, dia hutang untuk kemaslahatan umum. Ada satu contohnya satu musola yang digunakan oleh masyarakat, semuanya sholat di situ. Kalau musola itu roboh, nggak dibangun, nggak diperbaiki, masyarakat nggak pada sholat. Ya sudah,
Ada satu orang, kalau gitu saya yang bangun. Malu hanya dapat ngutang, dia bukan orang kaya. Uangnya dapat ngutang kalau sudah seperti itu. Terus gimana kalau begitu? Ya dilihat kalau dia memang orang kaya, kayaknya banyak dengan kaya uang, nggak menerima kalau dalam hal ini. Tapi kalau kayaknya hanya orang ya kaya karena punya sawah, punya apa ya, dia berhak dikasih, dibantu. Masya Allah. Atau ada orang yang dia berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang berseteru. Fitnah besar akan terjadi kalau seandainya tidak didamaikan. Demi mendamaikan dia berhutang. Walaupun kaya kasih aja. Berhak itu. Nah ini yang apa namanya yang kami sebutkan ini perlu betul-betul menjadi catatan. Baik, kemudian berikutnya al-amil. Amil itu siapa itu? Amil itu bahasa lainnya sa'i. Orang yang mengambil, mengumpulkan zakat dan menyalurkan atau mendistribusikan zakat tersebut kepada yang berhak. Ini namanya amil. Amil itu seperti itu, tugasnya begitu. Amil itu apakah diberi zakat? Ya, tapi ada catatan. Tidak semua yang mengatakan dirinya amil kemudian berhak menerima zakat. Tidak, dengan dua catatan. Yang pertama, dia adalah amil resmi ditunjuk oleh pemerintah yang sah untuk dia tidak dapat upah apapun dari pemerintah. Baru saat itu dia berhak untuk menerima zakat. Kalau seandainya enggak, ya enggak. Kalau ada misalkan mohon maaf di satu kampung, sukarela, ayo kita bentuk kepanitiaan zakat. Mari kita kumpulkan zakat-zakat warga masyarakat agar mudah mereka menyalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Oke, sepakat dikumpulkanlah di panitia tersebut. Apakah panitia tersebut dapat atau boleh menerima zakat? Jawabnya tidak sama sekali. Itu adalah sukarela. Anda tidak ditugas oleh orang yang berwenang. Kan kontrak katanya sukarela tapi baik ya. Amil kemudian mu'alaf. Ya mu'alaf itu orang yang masuk Islam tapi ya niatnya masih lemah, itu kasih. Atau dia masuk Islam, dia ini kuat imannya, cuman dia ini adalah pemimpin di kelompoknya. Kalau dia diberi, yang lain juga kayaknya masih pada ikut nih. Masuk Islam, beri. Ini mu'alaf. Mu'alaf. Kayak gitu ya. Baik. Kemudian yang penting juga yang terakhir sebelum kami masuk pada atau kita masuk pada sesi tanya jawab tentang hikmah mengeluarkan zakat. Ya Masya Allah, ini hikmah ini penting sebagai penawar kita. Tadi di awal kami ulang-ulang bahwa zakat itu tidak mengenai semua harta kok, hanya harta-harta tertentu. Itu pun juga tidak secara otomatis yang memiliki harta-harta tertentu tadi itu seperti peternakan, pertanian, emas perak, tambang, ya kemudian harta penemuan harta karun tadi itu atau perniagaan, tidak setiap orang-orang tadi itu wajib langsung secara otomatis kok. Ada syarat dan ketentuannya. Ada syarat dan ketentuannya kok. Dan syarat itu normalnya memperberat. Di mana-mana syarat itu ini dulu syarat itu memperingan. Artinya kalau tidak memenuhi syarat, tidak wajib gitu maksudnya. Ini syarat yang memperingan. Maka dari itu kami ingin sampaikan bahwa syariat itu sudah memudahkan. Sudah memudahkan betul. Tinggal diikuti saja. Nah, ini kami akan sebutkan beberapa hikmah di balik disyariatkannya zakat, diwajibkannya zakat. Dan ini semoga bisa memotivasi dan meringankan kita dalam mengeluarkan zakat. Jadi yang pertama hikmahnya adalah orang yang mengeluarkan zakat dia akan diampuni dosa-dosanya. Ya betul, memang tidak semua dosa besar tidak termasuk, tapi dosa-dosa kecil terhapus. Ini luar biasa. Kemudian hikmah berikutnya, orang yang mengeluarkan zakat, dia akan terbebas daripada penyakit hati atau berpotensi terbebas dari penyakit hati yang berbahaya namanya pelit. Pelit itu ada levelingnya ya, ada pelit saja, pelit sekali, sangat pelit, ada 3 tuh. Kalau pelit saja bukhel namanya. Kalau pelit sekali namanya syuh. Kalau sangat super pelit namanya hirs.
Bedanya apa tiga ini? Kesamaannya semuanya pelit. Perbedaannya, kalau bukhl itu pelit, tadi, dia tidak mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam diri dia. Seperti tidak mengeluarkan zakat. Itu pasti orang pelit. Yang nggak mengeluarkan zakat, dia orang pelit. Walaupun kelihatannya dermawan, pelit ya. Yang berikutnya, pelit yang sekali. Artinya pelit sekali. Bukan pelitnya hanya sekali, bukan. Maksudnya pelit sekali. Namanya syuh orang lain yang ada dalam diri dia, artinya di harta dia, nggak dikeluarkan sama dia, ditahan. Seperti dia tidak mengeluarkan zakat. Juga dia cenderung untuk menguasai harta orang lain. Punya orang lain itu dia pengen ambil. Ini syuh, bahaya ini. Yang terakhir hirs. Hirs itu levelnya lebih. Dia berusaha dengan cara apapun agar bisa menguasai punya orang lain. Ya Masya Allah. Syuh saja yang level tengah tadi itu sudah menjadi sebab pertumpahan darah di zaman-zaman dulu. Ini dalam sebuah hadis disebutkan. Ahlaka man kana qablakum. Menghancurkan, memusnahkan orang-orang sebelum kalian, kata baginda Nabi. Ila ansafaku dima'ahum, saling menumpahkan darah dan seterusnya. Nah, ini kan penyakit berbahaya di masyarakat. Dan penyakit ini diantara penawarnya adalah dengan mengeluarkan zakat tadi itu. Mengeluarkan zakat tadi itu. Jadi mengeluarkan zakat itu ya, Masya Allah. Kemudian, kami ingatkan, untuk memudahkan kita mengeluarkan zakat, tolong kembali kepada akidah. Kembali kepada keyakinan bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Kalau semuanya milik Allah, kemudian Allah minta kita untuk digunakan di jalan Allah, itu kan sama yang memiliki, mengambil dari kita untuk atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemilik. Nah, kenapa kita yang keberatan? Oh, itu milik Allah, dititipkan kepada kita. Aneh. Kalau dititipkan kepada kita, saat yang menitipkan pada kita meminta, kok kita menolak, ini aneh. Makanya ini bahaya nih, bukhl ini, syuh ini orang bahaya ini. Orang nggak mengeluarkan zakat tuh bahayanya luar biasa. Di masyarakat bahaya. Biasanya kayak gini sudah ada penyakit-penyakit tuh. Nanti ujung-ujungnya ngerampas waris, korupsi apa. Ini satu tipe yang seperti ini. Bahaya, bahaya. Ya Masya Allah. Ingat semua milik Allah. Semua titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah main-main macam-macam untuk tidak mengeluarkan zakat. Allah mengambil apa yang memang milik Allah. Makanya ada analogi, perumpamaan. Jadi begini. Jadilah seperti tukang parkir. Gimana tukang parkir itu? Di saat ada kendaraan yang parkir di tempat parkirnya, dia senang. Tapi dia tidak pernah merasa memiliki itu milik dia. Kan nggak ada ya orang tukang parkir sesama tukang parkir. Contohnya, oh lihat ini. Kendaraan-kendaraan ini, Masya Allah, milik saya, mau dibanggakan. Nggak ada kan. Itu tukang parkir yang gila seperti itu. Membanggakan milik orang lain gimana ceritanya. Saat ada kendaraan-kendaraan parkir di tempat parkirnya, dia senang. Tapi kapan dia lebih senang? Dia lebih senang saat kendaraan tersebut meninggalkan tempat parkirnya. Kenapa? Karena ada upah yang akan dia terima. Kita sama, saat Allah titipkan harta kepada kita, kita senang. Normal, manusiawi, oke. Tapi sebagai seorang mukmin, iman kita yang harus diajak bicara di sini. Iman harus diajak bicara. Di saat harta tersebut dikeluarkan oleh kita di jalan Allah, apalagi Allah yang memerintahkan bahkan mewajibkan, maka harusnya lebih senang lagi. Kenapa? Karena Allah akan memberi kepada kita upah dan pahalanya. Ya, pahala ada, pahala wajib yang nggak bisa disaingi dengan pahala sunnah. Diampuni dosa-dosanya, dibersihkan dari penyakit hati yang berbahaya, kemudian juga diberkahi hartanya. Ini yang berikut, yang keempat, diberkahi hartanya. Hati-hati ya, orang yang wajib zakat, harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat tadi itu bukan hartamu. Itu sudah murni hartanya orang lain yang Allah titipkan murni kepadamu. Jadi sudah bukan statusnya, bukan hartamu lagi, itu hartanya orang lain. Kewajibanmu adalah mengeluarkan. Dan saat dikeluarkan, itu sama dengan mengeluarkan kotoran. Mengeluarkan sesuatu yang berbahaya dari harta yang dititipkan kepada kita. Saat dikeluarkan, aman harta kita. Gini lah deh, buat analogi deh, seperti gini contohnya. Ada seseorang punya kambing yang begitu banyak.
Kambing begitu banyak. Ada contohnya 1.000 kambing, 1.000 ekor. Kemudian diberitahu bahwa, keluarkan itu ada di golongan di kalangan kambing kamu itu, di gerombolan kambing yang kamu miliki itu, ada serigalanya. Keluarkan itu serigala itu. Karena itu akan merusak kambing-kambing kamu yang lain, akan memakan, menghanguskan, akan membunuh semuanya nanti. Dia ngomong, oh enggak, semua kambing, semua punya punya saya, kambing saya. Itu bukan kambing, Pak. Itu serigala. Keluarkan, maka kambingmu aman. Sama kayak begitu. Maka bagi Nabi sampai pernah bersabda dalam sebuah riwayat, hasinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan, kan ada dua, ada zahir, ada zahir itu gimana? Yuk, harta kita taruh di berangkas, simpen di bank syariah contohnya, investasikan supaya terjaga dan berkembang. Ya itu cara zahir itu. Ada cara batin, cara langit, jalur langit. Apa itu? Dengan mengeluarkan zakatnya. Satu mana dengan zakat sedekah nanti ini bukan pembahasannya tentunya. Caranya begitu, keluarkan itu. Maka sebetulnya mengeluarkan zakat sama dengan menjaga harta. Maka ada kisah yang luar biasa sebelum kami tutup dan masuk pada sisa jawab. Seorang saudagar, yang mana saudagar ini biasa mengangkut barang-barang perniagaannya dengan kapal. Berarti saudagar besar. Suatu ketika beliau sudah booking kapalnya, kapal laut, barang-barangnya sudah siap diangkut dan dapat jadwalnya. Tanggal sekian, jam sekian, kapal kamu yang membawa barang-barang kamu ini berangkat. Tiba-tiba ada informasi bahwa ada kapal yang tenggelam, karam di tengah lautan. Tenggelam pokoknya. Dan kapal itu berangkat di jam yang sama, persis sama dengan jadwal keberangkatan kapal yang mengangkut barang-barang dia itu. Temannya memberitahu, kapal yang bawa barang-barang kamu tenggelam. Berarti barang-barang yang kamu punya hangus semuanya. Kata beliau mengatakan enggak mungkin. Enggak mungkin. Kata temannya, kamu ngotot, sudah diberitahu, kok masih ngotot? Iya. Jam sekian kan keberangkatannya? Iya. Keberangkatannya memang jam sekian. Di hari ini kan? Iya. Ya sudah kalau gitu tenggelam kapal kamu. Barang-barang kamu habis kalau begitu, tenggelam semuanya. Jawabannya enggak mungkin. Sudah kamu cek lagi aja ke sana, kata yang punya barang-barang tadi itu, saudagar tadi itu, ke temannya yang memberikan informasi. Akhirnya oleh temannya dicek. Saat dicek oleh temannya, ternyata kapal yang diberangkatkan itu kapal lain yang memang mengambil jadwal keberangkatan kapal yang mengangkut barang beliau. Kenapa? Ada kendala teknis, kendala tertentu yang akhirnya ada semacam rolling begitu jadwalnya. Berarti singkat cerita, barang-barang beliau aman kan ya, karena kapalnya belum berangkat. Akhirnya temennya penasaran, tadi kok kamu begitu yakin bahwa gak mungkin itu terjadi? Bukan gak mungkin dalam konteks dia orang yang shock kemudian pingsan, enggak mungkin dalam keadaan yakin betul. Normal gitu. Nah, ditanya rahasianya apa? Apa sebabnya kamu kok begitu yakin? Jawabannya apa? Saya tidak pernah telat mengeluarkan zakat. Saya tidak pernah kurang mengeluarkan zakat. Maka Allah akan jaga harta saya. Mengeluarkan zakat sama dengan menjaga harta. Itu. Berikutnya, mengeluarkan zakat sama dengan memberkahi harta. Mengeluarkan zakat sama dengan memberkahi harta. Ini berikutnya nih. Hikmah yang berikutnya. Yang mengeluarkan zakat, dia sebetulnya telah membuat hartanya diberkahi oleh Allah. Berkah itu kan banyaknya kebaikan. Kebaikan yang banyak namanya berkah. Gini, simpelnya berkah. Berkah itu kalau ada dalam harta, maka harta itu sedikit tapi rasanya banyak. Mending mana ayo? Mending banyak rasa sedikit atau sedikit rasa banyak? Mending sedikit rasa banyak. Apalagi banyak rasa lebih banyak lagi dong. Ada keberkahan tuh begitu. Ketika dimakan oleh, kemudian dimakan harta tersebut dan menjadi daging-daging ini juga enak dibawa ibadahnya, badan ini juga enteng dibawa ibadahnya, diberikan nafkah kepada anak istri, masya Allah enak, anak istri menjadi nurut, anak istrinya soleha, anak-anaknya baik-baik, semuanya nurut, alhamdulillah, tenang, sehat-sehat dan seterusnya, baik-baik semuanya, enak, tenang ke hatinya dan seterusnya, memberikan manfaat yang begitu banyak sehingga kebaikan terus mengalir. Nah, itu harta yang diberkahi, harta yang diberkahi. Nah, itu juga cara mendapat keberkahannya dengan zakat tadi itu. Dengan zakat tadi itu, masya Allah.
Baik ya, ini karena waktu, eh, kami lihat tadi di pesan-pesan tadi ada beberapa pertanyaan, silahkan kami serahkan kepada MC untuk pertanyaan tadi disebutkan, silahkan. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan kami aturkan kepada Ustaz Muhammad yang telah memberikan tadi pemaparan materi ya Ustaz ya mengenai zakat. Nah, kita bisa lihat bahwasanya zakat ternyata tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia tentunya. Dan mudah-mudahan kita Allah mudahkan selalu, Allah berikan keimanan selalu untuk ingat dan tahu kewajiban bahwasanya berzakat itu adalah wajib tentunya. Baik. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita harapkan akan terus ada kaji-kaji online selanjutnya. Baik, perindu kebaikan serta peserta ngaji online yang kami muliakan. Sebelum masuk ke segmen tanya jawab dan juga kuis, kita ada rehat sejenak setelah jeda iklan berikut ini. Setiap muslim mendambakan perjalanan suci umroh dan haji. Persiapan matang menjadi kunci utama. Dan salah satu aspek terpenting adalah persiapan dana yang maksimal. BMT Al-Bahjah hadir sebagai solusi terpercaya untuk membantu Anda mewujudkan mimpi umroh dan haji. Kami menawarkan program simpanan umrohku dan simpanan hajiku. Bebas biaya admin, setoran awal ringan, dan kemudahan pembukaan rekening via online. Produk unggulan lainnya di BMT Al-Bahjah, simpananku, simpanan kurbanku, dan simpanan sekolahku. Wujudkan mimpi Anda untuk beribadah di Tanah Suci. Segera buka rekening simpanan umrohku dan hajiku sekarang. BMT Al-Bahjah, mitra terpercaya untuk perjalanan suci Anda. Baik, Masya Allah telah tadi ya jeda iklan terlebih dahulu. Nah, baik, balik lagi ke segmen selanjutnya yaitu tanya jawab dan juga kuis. Nah, tadi juga disampaikan ya bahwasanya teknis dalam tanya jawab peserta ngaji online diharapkan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Tapi bagi nggak ada yang angkat tangan, nantinya kita akan bacakan dari yang di chat ya. Namun sebelum kita masuk ke tanya jawab secara langsung, kita akan bacakan pertanyaan via chat terlebih dahulu. Nah, oke, baik. Oke, ada pertanyaan dari SMP 6 Mutonah. Ya, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, jika ada seorang suami yang berpenghasilan kurang atau suami yang pengangguran dan istri berpenghasilan lebih, bolehkah berzakat kepada suami? Terima kasih pencerahannya. Silakan Ustaz Muhammad untuk dijawab. Baik, Masya Allah. Kalau memang suaminya masuk dalam kategori fakir atau miskin tadi itu, maka suami boleh untuk menerima zakat. Baik dari istri atau dari yang lain sama saja. Sama saja. Bahkan itu kesunahannya memang yang dekat-dekat dulu. Dulu ada istri seorang Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, pernah ingin sedekah. Cuman kata Abdullah bin Mas'ud saat itu, sahabat mulia ini, aku orang yang paling berhak menerima itu. Hanya datang ke Rasulullah bertanya tentang statement itu. Apakah benar seperti itu? Kata Rasulullah, iya. Ya memang seperti itu. Yang paling dekat ya. Yang paling dekat dengan kita. Urutannya seperti itu. Nah. Baik, Masya Allah. Syukur jazilan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan yang disampaikan tadi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan langsung ya. Bagi yang ingin bertanya, bisa tadi setelah kita jelaskan, bisa klik icon react, terus ada icon raise hand. Nah, jika nanti setelah dihitung angka hitungan ketiga, baru boleh untuk angkat tangannya ya. Baik, siap-siap semuanya. Raise hand ya. Silakan untuk bertanya. Satu, dua, tiga. Oh baik, Masya Allah. Ada yang langsung mengangkat tangan dari
Miss Meyanti. Kepada Mbak Miss Meyanti boleh untuk bertanya dan didahulukan salawatnya terlebih dahulu ya. Tidak usah untuk on cam ya, cukup suaranya saja. Baik, silahkan kepada Mbak Miss Meyanti. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Allahumma ala ali sholli Sayyidina ala- Muhammad. Baik Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah pertama, zakat profesi itu berarti tidak ada di dalam Islam berarti tadi ya, karena kalau kami ASN itu setiap bulan itu gaji sudah dipotong otomatis dari pemerintah daerah. Itu katanya untuk zakat profesi 2,5%. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya pernah dulu ikut komunitas dakwah dulu waktu beberapa tahun yang lalu. Itu mereka salah satu kegiatannya adalah menggalang dana, misalnya galang dana untuk Palestina itu di jalan misalnya, atau galang dana tuh lewat chat-chat gitu. Nah, nanti pas sudah dapat itu uangnya, 10% katanya berhak untuk diambil uang itu, katanya untuk upah yang upah yang mengambil infak itu gitu. Nah, itu katanya Yusuf Kordowi katanya membolehkan. Cuman saya waktu itu agak gimana, agak menyangsikan sanksi dengan itu, lama-lama saya sanksi dengan hal tersebut. Jadi saya tidak lagi berada di komunitas itu gitu. Nah, itu pertanyaan. Kemudian apa juga mengumpulkan kalau di daerah-daerah ini kan udah biasa kalau bulan Ramadan itu eh, panitia masjid itu menjadi panitia amil zakat gitu Tat. Jadi mereka untuk amil itu mereka bagikan juga ke ini, ke panitia gitu. Nah, ada bagian dari amil itu mereka serahkan ke mereka ambil bagian itu gitu. Nah, panitia panitia amil zakat masjid itu mengambil bagian amil uang amil untuk mereka seperti itu sebagai upah membagi zakat gitu. Tapi tadi kata Ustadz itu sepertinya tidak sesuai dengan apa ajaran Islam kayak gitu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, yang pertama masalah zakat profesi. Dalam mazhab kita memang zakat profesi itu tidak ada, itu benar. Tidak ada, hanya para ulama-ulama mutaakhir yang kontemporer maksudnya, ada yang dua, ada yang mewajibkan zakat profesi, ada yang hanya menganjurkan saja zakat profesi itu. Hanya perlu ada catatan di sini bahwa zakat profesi yang dianjurkan atau diwajibkan para ulama-ulama kontemporer itu adalah yang neto. Neto itu apa? Ya, penghasilan bersih. Dan sudah mencapai satu nisab sisanya. Jadi misalkan ada seseorang yang dia pekerjaannya menghasilkan upah. Upah tersebut kemudian dia sudah gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan intinya, kebutuhan-kebutuhan pokok di rumah tangga, ya untuk makanan, untuk pakaian anak istrinya, keluarganya, kemudian untuk rumah, misalkan kalau belum punya rumah sendiri ya, kemudian untuk bensin kendaraan dan seterusnya. Pokoknya untuk kebutuhan. Kemudian sisanya, kalau masih sampai satu nisab, baru keluarkan 2,5%-nya. Itu pun setelah dikeluarkan 2,5%-nya, nanti di akhir tahun dia sudah tidak wajib lagi menzakati harta yang sudah dizakati ini. Karena kaidahnya atau prinsipnya adalah tidak ada dua zakat dalam satu harta. Satu harta hanya boleh satu zakat saja. Jadi tidak ada satu harta terkenai dua zakat, tuh nggak ada. Nah, ini yang disebut dengan zakat profesi yang dikemukakan oleh para ulama-ulama kontemporer. Adapun cara yang dilakukan oleh pemerintah kita, itu cara yang mengacu kepada fatwa daripada DSN kalau tidak salah, yang mewajibkan zakat profesi dan itu bruto, artinya penghasilan kotor, langsung dipotong 2,5%. Kami kalau ditanya secara pribadi pendapat kami tidak setuju, walaupun kami menghargai pendapat itu. Kami tidak setuju dengan itu. Kenapa? Alasannya diantaranya begini. Upah atau gaji daripada ASN itu berapa sih? Disesuaikan coba dengan kebutuhannya. Bisa jadi orang yang berpenghasilan 6 juta, 7 juta, dia sebetulnya orang miskin. Kenapa? Karena kebutuhannya mungkin 7-8 juta.
Ngitung kebutuhan tuh gimana Ustadz? Yang pertama untuk nafkah makan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat kalau butuh dalam pekerjaannya ada kendaraan maka kendaraan, yang kelima kalau di rumah tangganya butuh ada asisten maka asisten. 5 ini. Untuk kebutuhan 5 ini berapa? Bisa jadi ada satu orang dia bertanggung jawab atas banyak anggota keluarga. Anaknya banyak, ibu bapaknya tanggungan dia, mungkin juga kerabatnya menjadi tanggungan dia karena nggak ada yang menafkahi yang lainnya. Bisa jadi. Akhirnya apa? Upah yang begitu besar habis untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Akhirnya kalau seperti itu, habis itu berarti kalau begitu ya bisa jadi ada potensi kurang bahkan. Ketika kurang dia miskin. Apa ya kita akan ambil harta orang miskin untuk zakat namanya. Ya orang miskin nggak kena zakat. Bisa. Ini pandangan kami dan juga hasil diskusi daripada guru-guru. Tapi sekali lagi kami tetap menghargai pendapat itu, pendapat yang diambil oleh pemerintah kita ya. Walaupun kami pribadi kalau ditanya masih tetap konsisten dengan kami tidak mengambil pendapat itu, sebagaimana guru-guru kami juga tidak. Hanya menganjurkan memang kalau ada orang yang punya penghasilan banyak sampai 1 nisab, setelah dipotong kebutuhan-kebutuhan pokoknya, maka keluarkan 2,5%-nya. Itu pun nanti di akhir haul tidak usah dikeluarkan zakatnya lagi, sudah cukup sekali saja. Jadi seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan zakat profesi ya. Kemudian yang kedua, kaitan dengan mengumpulkan untuk sekali lagi kami mohon siapapun yang dia sukarela maka tidak usah motong ambil apapun kalau sukarela kecuali petugas resmi dan tidak dibayar ya, maka kalau seperti itu oke, ada namanya ujratul mithil. Ujratul mithil itu upah mithil itu ya rata-rata. Kalau di kita mungkin UMR atau UMK seperti itulah. Rata-rata berapa sih kebutuhan orang, upahnya berapa sih kalau melakukan pekerjaan semacam ini, itu diberi. Itu diberi. Ini pertanyaan kedua, jawabannya juga sama dengan pertanyaan ketiga tadi itu. Kalau di masyarakat ada panitia zakat, kemudian mengumpulkan katanya berhak ambil. Enggak, Anda siapa? Apakah Anda perwakilan resmi dari pemerintah? Kalau bukan, maka jangan ambil dari zakat. Jangan. Anda bukan amil yang resmi, bukan. Amil yang sukarela, yang murni hanya Allah yang memberikan pahala. Tapi mengambil dari zakat jangan. Sama yang kedua tadi, ngambil dari itu jangan. Betul ada konsep ujratul mithil itu ada. Tapi itu hendaknya untuk yang lembaga-lembaga yang memang resmi, yang punya ada pertanggungjawabannya dan begitu seterusnya. Jadi seperti itu ya. Baik. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kepada Ustadz Muhammad atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya kepada Ibu Miss Meyanti atas pertanyaan yang tadi diajukan. Baik, Terima kita kasih. ya, baik, Masya Allah, sama-sama. Baik, kita masih membuka sesi tanya jawab. Boleh untuk yang lain juga ingin bertanya, bisa langsung aja. Ini bagi yang jamaah atau peserta laki-laki nih, belum ada nih. Boleh yang jemaah laki-laki untuk bisa bertanya juga. Kita utamakan yang laki-laki terlebih dahulu. Ada? Baik, kalau belum ada, mungkin lagi mempersiapkan pertanyaan ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat lagi, Ustadz ya. Ini ada, masih dari Ibu Mutonah nih, mau bertanya lagi. Kalau kita mau bayar zakat mal dan sudah niat, terus langsung kita bagikan ke yang berhak menerima zakat atau fakir miskin dan lain-lainnya tadi, apakah itu sah zakat yang diberikan? Terima kasih. Ya, jawabannya sah tentunya selama Ini ada Bapak. memang syarat-syaratnya terpenuhi. Ada niat tadi itu, kemudian diberikan kepada caranya benar ya, diberikan langsung kepada yang berhak, maka sudah aman. Hanya kami ingatkan untuk siapapun yang Allah berikan kelebihan harta sehingga wajib zakat, berhati-hati memilih siapa yang berhak. Ya, dan ini di saat kita ragu dan seterusnya bisa menggunakan bantuan atau ya bantuan daripada lembaga amil zakat. Karena mereka punya data yang detail lengkap sekali
siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Normalnya seperti itu. Dan fungsinya lembaga amin zakat yang ditunjuk resmi oleh pemerintah itu di situ. Mempermudah orang yang wajib zakat untuk mengeluarkan zakat dan memastikan sasarannya tepat. Kan di situ. Sehingga zakatnya sempurna. Ya, baik. Kalaupun mau sendiri nggak masalah. Keluarkan sendiri nggak masalah. Yang penting tolong pastikan bahwa tepat. Ya. Baik, Masya Allah, syukur jazilan Ustadz atas jawabannya. Bagi yang ingin bertanya boleh untuk raise hand lagi. Silakan untuk seluruh peserta ngaji online yang ingin bertanya, ingin bertanya mengenai zakat ataupun yang ingin bertanya mengenai produk-produk BMT ya. Nggak apa, Mas. Insya Allah kita akan jawab juga. Baik, belum ada ya. Kita lanjut lagi Ustadz ke pertanyaan yang ada di chat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau nanya Ustadz haul dan nisab karena masih nggak paham. Terus yang zakat yang nomor 3 apa Ustadz? Nah, itu gimana Ustadz? Baik, haul dan nisab. Kita mulai dari nisab dulu. Nisab itu ukuran tertentu yang harus dipenuhi oleh harta yang wajib dizakati. Jadi tadi kan ada 6 ya harta yang wajib dizakati. Dan 6-6-nya ada nisabnya. 6-6-nya ada nisabnya. Berarti ada ukuran tertentu. Batas minimalnya. Emas perak contohnya. Rupiah. Nah, emas itu sampai di 84 gram. Berarti kurang di 84 gram tidak sampai nisab. Berarti nisabnya di 84 gram. Dikonversikan ke rupiah sekitar 160 jutaan. Seperti itu. Itu namanya nisab. Kurang dari nisab, walaupun punya emas perak, punya uang, enggak kena zakat tentunya. Kalau haul itu berputar 1 tahun. Jadi 1 tahun, Ramadan tahun kemarin bertemu dengan Ramadan tahun ini 1 tahun. Jadi punya kalau zakat kita ambil zakat emas perak rupiah tadi itu ya. Punya uang 160 juta. Dari tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin. Ketemu Ramadan tahun ini, tidak pernah berkurang dari 160 juta. Yang ada bertambah jadi 200 juta. Nah saat itu berarti nisabnya sempurna dan sudah berputar 1 putaran atau 1 tahun. Dengan nominal yang sama bahkan lebih. Yang sudah mencapai nisab tadi. Maka keluarkan 2,5%-nya. Jadi seperti itu. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Ustadz atas jawabannya. Kita masih membuka pertanyaan langsung ya untuk seluruh peserta ngaji online. Baik, Masya Allah ada yang mau bertanya dari Mas Muhammad Rohani. Silahkan Mas untuk pertanyaannya didahulukan dengan sholawat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Ustadz, izin bertanya Silakan. mengenai nisab dari zakat perniagaan sama nisab uang emas dan perak apakah sama? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Nisab zakat perniagaan dan emas perak sama. Sama saja. Baik, Masya Allah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita masih ada pertanyaan lagi Ustadz di kolom chat. Jadi sebentar, tadi pertanyaan bagus sekali. Kalau ada orang berniaga, cuman punya warung kecil, ya di akhir tahun, ternyata di akhir tahun tuh bukan harus mohon maaf Desember atau bulan Dzulhijjah, bukan. Akhir tahun tuh akhir tahun itu adalah tergantung daripada kita mulai usahanya kapan. Gitu ya. Ramadan ketemu Ramadan sering kami contohkan tadi itu. Baik, ternyata hanya ada uang 50 juta. Nggak wajib. Nggak wajib. Ini hanya orang-orang yang punya, Masya Allah, uang yang tadi itu ya. Nah, baik, 160 juta ke atas. Baik, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Ada pertanyaan ini mengenai, nih lumayan panjang nih Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, jika seseorang memiliki harta sehingga wajib berzakat dan hendak mengeluarkan zakat melalui wakil, tetapi wakil tersebut tidak tepat sasaran, apakah kita berdosa karena yang kita keluarkan tidak termasuk zakat atau termasuk sedekah? Dan apakah wakil tersebut berdosa jika mengganti
penerima yang lebih berhak dengan orang-orang yang dekat dengan wakil tersebut karena alasan penerima tidak pernah ikut rutin pengajian. Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Syukron. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Kalau kita sebagai muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat, sudah menunaikan kewajiban kita itu mengeluarkan zakat, dan karena kekhawatiran tidak tepat sasaran, maka kita menggunakan lembaga atau jasa lembaga, atau mungkin bukan jasa karena kita nggak bayar ya. Pokoknya fasilitas lembaga yang resmi, yaitu LAS, contohnya LAS apapun itu. Tapi kok wakil ini nggak, LAS ini contohnya tidak mendistribusikan kepada orang-orang yang tepat. Bagaimana status zakatnya? Bagaimana status zakatnya? Maka sebetulnya kalau kita sudah selesai, muzaki sudah selesai, tinggal si wakil tersebut tadi, tolong dipastikan lagi, maksud tidak tepat itu bagaimana? Apakah maksud tidak tepat karena diberikan pada kerabatnya si wakil? Kalau diberikan pada kerabat si wakil, selama si wakil tersebut masih kerabatnya tersebut memenuhi kriteria orang berhak menerima zakat, maka tetap masih sah kategorinya. Kecuali kalau diberikan pada orang kaya yang memang dia tidak berhak menerima zakat contohnya. Nah, di saat itu maka kewajiban wakil untuk mengganti. Wakil mengambil kembali uang tersebut dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Itu sudah tanggung jawabnya si wakil. Ya. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan atas jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili ya pertanyaan-pertanyaan yang ada dan ingin ditanyakan juga oleh seluruh peserta. Dan untuk sesi tanya jawab kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya nih, Masya Allah, ini yang ditunggu-tunggu juga nih Ustadz. Sesi kuis nih, segmen kuis di mana ada 4 hadiah untuk 4 orang yang beruntung. Yaitu ada kaos dan juga tumbler ya. Nih, kaosnya kayak gini ya. Ada tulisan BMT-nya. Masya Allah, masih blur. Bentar. Oke, nih ada kaos yang atas ada tulisan BMT-nya. Tentunya ini bahannya bagus juga. BMT nggak main-mainnya kalau ngasih bahan ya. Masya Allah. Dan juga ada tumbler juga. Oke, ada tumbler juga. Ini bisa dilihat ya, ada LED-nya juga nih, udah modern lah. Untuk tumbler juga ada. Nah, kita akan berikan 4 pertanyaan bagi 4 yang beruntung. Untuk teknisnya masih sama. Ketika pertanyaan sudah dilempar, maka harus angkat tangan. Tadi sudah kita kasih tahu ya, ada icon react. Nah, itu bisa ada, di dalamnya ada raise hand. Nah, jadi angkat tangan terlebih dahulu. Nah, ada contohnya udah ada ya, kelihatan ya. Nah, oke, baik, turun tangan dulu. Nah, boleh dites dulu masing-masing ya. Boleh, silakan untuk dites dulu. Takutnya nggak bisa nih. Nah, bisa ya. Udah ada yang bisa. Baik, Masya Allah. Baik, boleh diturunkan lagi tangannya. Turunkan lagi tangannya, kita akan berikan pertanyaan yang pertama. Nah, ini pertanyaan seputar zakat ya. Yang pertanyaan pertama adalah, kapan waktu terbaik membayar zakat fitrah? Boleh, silakan angkat. Oke, baik, ada dari Mas Aji Juanda. Silakan Mas Aji untuk diberikan jawabannya. Salam terlebih dahulu dan juga salawatnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Anda dari Bogor. Jawabannya adalah di akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Bagaimana Ustaz? Jawabannya? Ya, oke, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum. Nanti untuk pemberian hadiahnya akan dihubungi oleh CS kami nantinya ya, admin kami yang akan menghubungi langsung kepada Mas Aji Juanda nantinya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Aji Juanda dan selamat telah mendapatkan. Nah, Mas Aji Juanda mendapatkan kaos bertulisan BMT Al-Bahjah. Masya Allah. Baik, selanjutnya pertanyaan. Nah, ini tadi zakat udah ya. Nah, sekarang Mungkin lebih tepatnya yang tadi kami tambahi setelah fajar sebelum sholat Id. Nah, itu. Ya, itu lebih tepatnya. Seperti itu Mas Aji Juanda. Yang afdol adalah setelah sholat fajar. Jadi sholat Id di hari Id, hari Idul Fitri, setelah sholat subuh keluarkan gitu. Insya Allah, ini pengetahuan baru Cuman lagi. jangan sampai ngejar-ngejar yang afdol jadi kelewat nanti. Ya biasanya gitu. Tolong ya perhatikan juga. Baik. Baik, Masya Allah, syukran jazak atas jawabannya Ustaz. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya seputar tentang BMT nih. Nah, ini ada kita tanyakan tentang BMT juga. Nah, pertanyaannya adalah,
Apa kepanjangan dari BMT? Silahkan. Oke, ada dari Bu Nining Kuningan. Silahkan Ibu dijawab. Salam terlebih dahulu dan juga jangan lupa salawatnya juga. Silahkan Bu Nining. Boleh untuk di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepanjangannya dari Baitul Mal wa Ta'mil. Bagaimana Ustaz? Jawabannya Ustaz ya? bisa diperjelas Baitul Mal wa Wa Ta'mil. ta'wil. Ya. Mungkin kurang tepat, belum tepat. Tepat. Baik, kita lempar lagi. Silakan. Baik. Oke, hangus dulu pertanyaannya ya. Kita ganti ke pertanyaan selanjutnya. Itu boleh ditanyakan, nggak Boleh. masalah. Silakan Oh, angkat tangan. Oke, silakan angkat tangan lagi. masih diperbolehkan. Baik, Kami ada tidak, dari kita belum beritahu apa yang benar. Baik, Ustaz. Masya Allah, ini ada dari Mas Muhammad Rohani. Silakan Mas Muhammad Rohani, salam terlebih dahulu dan juga salawatnya. Silakan, Mas Muhammad Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang hadiah Baik. darinya. Baitul Mal wa Ta'mil. Boleh sekali lagi, Mas Rohani? Baitul Mal wa Ta'mil. Bagaimana, Ustaz? Ta'mil, pakai ain ya, wa ta'mil ya. Baitul Mal wa Ta'mil. Wa ta'mil, gitu ya. Boleh sekali lagi, Mas Rohani? Baitul Mal wa Ta'mil. Wa ta'mil, sudah. Wa ta'mil berarti tidak benar. Oke. Baik, berarti belum tepat. Belum benar Ustaz ya. Berarti kita karena sudah dijawab langsung oleh Ustadz Muhammad, berarti Ustadz Muhammad yang dapat ya. Kita belum jawab, belum jawab, belum. Belum. Itu tadi beliau kata wa ta'mil atau wa ta'mil, enggak, itu belum tepat. Belum tepat Ustaz. Boleh, silakan ada lagi. Baik, ada dari Mas Arif Nuruddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ya marhaba. Halo Ustaz, Afwan. Baitul Watamwil. Bagaimana Ustaz? Baitul wa tamwil. Watamwil. Tolong sempurnanya sebutkan dari awal. Baitul Mal Watamwil. Oke, wat tamwil. Baik. Baitul mal wat tamwil. Tamwil itu pembiayaan. Itu tamwil artinya. Ya, oke, betul. Baik, Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Baik, kepada Mas Arif bisa mendapatkan tumbler BMT Al-Bahjah tentunya. Insya Allah nanti akan dihubungi langsung oleh admin kita juga tentunya. Baik, selanjutnya ini ada masih sisa 2 hadiah dan 2 pertanyaan lagi. Kita berikan pertanyaan selanjutnya itu ada. Nah, tadi sempat dibahas juga oleh Ustaz Muhammad. Bagi yang mencatat, bagi yang menyimak kayaknya pasti tahu nih jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang berhak menerima zakat? Sebutkan minimal 3. Baik, Masya Allah, ini ada Mas Abdurrahman yang telah mengangkat tangan. Silahkan dijawab Mas Abdurrahman. Salam terlebih dahulu dan juga salawatnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Waalaikumsalam. ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin jawab Ustadz. Yang boleh menerima zakat ialah fakir, miskin, dan amil Ustadz. Bagaimana Ustaz? Baik, Masya Allah. Oke, baik. Bagus sekali. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Kepada Mas Abdurrahman berhak mendapatkan kaos BMT Al-Bahjah ya. Nanti akan dihubungi juga oleh admin kami. Baik, pertanyaan terakhir nih. Nah, insya Allah nih. Boleh diturunkan dulu tangannya. Raise hand-nya diturunkan dulu, lower hand dulu. Untuk kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Nah, ini ada pertanyaan seputar zakat lagi. Ini pertanyaan terakhir.
sebutkan macam-macam zakat. Boleh diangkat tangannya? Mas Muhammad Rohani udah tadi ya. Baik, kita lanjut ke Mbak Dewi. Boleh, Mbak Dewi untuk angkat tangan. Udah angkat tangan tadi ya. Oke, baik, silakan untuk Mbak Dewi memberikan jawabannya. Salam terlebih dahulu dan juga salawatnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jawabannya zakat mal dan zakat fitrah. Berapa macam? 3. 3. Zakat mal, zakat fitrah, zakat Apa aja zakat jawabannya? perdagangan masuk. Bagaimana Ustaz? Jawabannya Ustaz? Tolong pertanyaannya lebih dirinci lagi. Macam-macam zakat atau macam-macam zakat mal itu ada perbedaan itu. Oh, ada perbedaan Ustaz. Nah, Bagaimana? sekarang yang ditanyakan macam-macam zakat atau macam-macam zakat mal. Kalau macam-macam zakat tidak usah disebutkan berapa-berapanya, biarkan dijawab oleh peserta. Baik, boleh Ustaz. Mungkin kita lebih perinci lagi ya. Berarti ada pertanyaan mengenai macam-macam zakat saja. Zakat. Oke, macam zakat saja. Boleh dijawab lagi, Mbak Dewi? Iya, ada zakat mal dan zakat fitrah. Baik, sudah itu tepat. Baik, Kalau pertanyaannya ada berapa macam zakat? 2, mal dan fitrah. Nah, zakat mal itu yang dibagi jadi 6. Jadi kalau zakat dibagi 2, betul. Nah, sudah, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Ustaz atas jawaban juga. Dan juga kepada Mbak Dewi, selamat telah mendapatkan tumbler BMT Al-Bahjah. Insya Allah juga akan di chat atau dihubungi oleh admin kita nantinya untuk pemberian hadiahnya. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan syukur jazilan kepada Ustaz Muhammad yang telah tadi memberikan materi dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ditanyakan oleh seluruh peserta ngaji online kita pada sore hari ini yang Masya Allah sangat antusias tentunya Ustaz, dari awal sampai akhir terus nonton kita, terus mendengarkan kajian dari awal sampai akhir juga tadinya. Baik, kita cukupkan ngaji online kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita akhiri dengan pembacaan doa keberkahan oleh Ustaz Muhammad kepada beliau dengan selamat kami. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab ridha wa taysir wa tughliqu bi abwab asy-syarri wa taqsir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athina wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami semua ya Allah. Maafkan kesalahan kami. Muliakan kami semua ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, terutama mereka yang telah mendahului kami di alam barzakh sana ya Allah. Ampuni dosa mereka semua ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana, muliakan mereka. Muliakan mereka. Begitu pula anak-anak kami, guru-guru kami, saudara kami, pasangan kami, sahabat kami, tetangga kami. Ampuni dosa kami semua ya Allah, dan muliakan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan kepada kami di bulan suci Ramadan ini ampunanmu ya Allah. Kami tidak ingin tergolong dalam golongan hamba-hambamu yang engkau jauhkan dari kasih sayangmu, yang engkau kutuk, engkau laknat ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan pada kami di bulan suci Ramadan ini pahala yang berlipat ya Allah. Surgamu ya Allah, pembebasan dari neraka jahanam ya Allah. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Ketakwaan ya Allah yang kami bawa sampai wafat, sampai ajal kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan anak-anak yang soleh, solehah. Dan ya Allah, ya Rabbana, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehat walafiat. Sehat walafiat, sehat walafiat. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami setelah panjang umur nanti dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman. Dan kami mohon saat engkau mencabut nyawa kami, detik-detik terakhir kami di dunia pasti kami tinggalkan ini. Kami mohon saat itu, detik itu, jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari hati dan lisan kami, kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Baik, syukron jazilan kami aturkan kepada Ustadz Muhammad yang telah memberikan materi yang sama-sama telah kita dengarkan juga materi beliau dari awal sampai akhir. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta ngaji online yang sudah hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan mudah-mudahan waktu dan juga kesempatan yang diberikan Allah lipat gandakan pahala dan Allah gantikan dengan ganti yang terbaik tentunya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berakhir pula lah ngaji online kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan mengadakan ngaji online selanjutnya di bulan depan tentunya bersama dengan materi-materi yang menarik dan juga narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya dan mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi